Ini adalah Daihatsu Terios TS Extra tahun 2008. Nah, untuk pasar mobil bekasnya, mobil ini dibanderol dengan harga 95 sampai dengan 115 juta. Nah, dalam video ini saya akan membahas seperti apa kelebihan dari mobil ini, apa yang ditawarkan, dan pastinya hal-hal apa saja yang harus Anda perhatikan sebelum membeli mobil ini dalam kondisi bekas. Jadi ini merupakan Daihatsu Terios generasi kedua, sedangkan yang sekarang Anda lihat di jalanan itu merupakan Daihatsu Terios generasi ketiga yang paling terbarunya. Sedangkan yang saya review saat ini merupakan produksi tahun 2008. Nah, kalau kita bahas mobil ini, variannya ini sebenarnya varian termurah, tapi ada beberapa fitur yang ditambahkan di mobil ini, makanya namanya menjadi TS Extra. Sedangkan untuk varian termahalnya itu ada di varian TX. Dan juga kalau misalnya udah akhir-akhir nih tahun 2016, 2017 sebelum datang generasi ketiga yang terbaru, itu ada penambahan varian dengan nama TX Adventure. Jadi varian yang paling mewahnya dengan body kit yang ada over fender dan terlihat lebih sporty dan lebih SUV banget lah ya. Nah, ini varian standarnya atau varian paling termurahnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan varian TX atau varian termahalnya di tahun 2008, mobil ini sedikit berbeda. Ini terlihat polos aja. Headlampnya ya masih sama, grill. Ini sebenarnya grillnya ini bukan grill standar, bahkan aftermarket udah berbentuk honeycomb ini. Sebenarnya kalau dalam kondisi standar, desain dari grill Daihatsu Terios TS Extra ini tampilannya berwarna hitam gitu aja biasa, ada garisnya. Dan berhubung ini varian termurah, jadi tidak tersedia aksen-aksen chrome di area depannya. Sedangkan untuk bagian samping, ini kalau kita lihat sebenarnya ini bukan velg standarnya, melainkan ini udah diganti dengan velg HRV, tampilannya seperti ini. Velg standarnya itu velg kaleng ditutup dengan dop di bagian sininya. Jadi ya karena varian termurah jadi velgnya velg biasa aja, belum menggunakan velg alloy seperti yang ada di varian TX. Selain itu ini spion masih ada aksen chrome di bagian samping, tapi untuk pengoperasiannya ini manual. Jadi Anda harus mengaturnya itu melalui sisi terluarnya karena tidak ada tombol pengaturan elektris di bagian dalam interiornya. Yang berbeda lagi kalau kita bandingkan dengan varian termahalnya, untuk tipe TS ini tidak ada ini roof rail, tidak tersedia. Krom-kroman tetap masih sama dengan yang di depan. Di bagian samping nggak tersedia untuk di door handle-nya. Masih seperti ini, biasa aja. Jujur ya, tapi saya lebih suka dengan tampilan mobil yang seperti ini, tidak banyak material-material atau part-part yang dilapis dengan aksen chrome. Oke lah. Nah, sedangkan untuk bagian belakang, ini bisa dilihat lagi-lagi tidak ada material chrome di bagian belakang, tidak ada roof spoiler, dan juga tidak tersedia wiper di kaca belakangnya. Nah, ini khas banget nih, Terios generasi kedua masih menggunakan ban cadangan yang ditempel ke pintu belakang seperti ini. Sedangkan di generasi ketiga atau yang terbarunya, itu ban cadangannya udah pindah ke area bawah kolong. Nah, ini logonya TS, tapi memang tidak ada tulisan ekstranya, karena ekstranya itu berdasarkan info yang saya dapat di tahun 2008, ekstra itu mendapat sedikit improvement di bagian head unit dan audio. Jadi yang TS biasa, yang normal, yang biasa itu yang paling murah, itu nggak dapat audio di dalamnya. Sedangkan yang TS Extra mendapatkan audio di dalamnya. Sekarang kita lihat seperti apa ruang bagasinya. Nih bukan pintunya, karena mobil ini ban cadangannya ditaruh di bagian belakang pintu, jadi buka pintunya old school banget, menggeser gitu ke samping. Dan inilah ruang bagasi kalau jok baris ketiga Terios aktif. Nah, kalau kita bandingkan dengan saudara satu basisnya itu Rush itu kan mobilnya itu khusus untuk 5 penumpang. Sedangkan untuk Terios ini sudah tersedia 3 baris bangku dan bisa memuat sebanyak 7 orang. Nah, ini ruang bagasinya seperti ini. Kalau misalnya aktif jok baris ketiga, ya saya rasa ini pas-pasan banget. Mungkin kalau misalnya Anda menaruh koper berukuran medium, ini nggak muat di sini karena nyangkut dengan pintu. Jadi kalau misalnya Anda ingin membawa barang yang berukuran besar, Anda harus melipat terlebih dahulu jok baris
ketiganya ini. Caranya cukup mudah. Tadi tarik dulu tuas yang di sini dan angkat. Oke. Nah, seperti ini. Alhasil ruang bagasinya jadi besar. Ya, seperti inilah desain atau tampilan interior Daihatsu Terios TS Extra 2008. Bisa dibilang mobil ini materialnya itu atau bahan-bahan yang digunakan, ini di door trim, dashboard, panel tengah, itu mirip-mirip dengan Daihatsu Xenia ataupun Toyota Avanza yang sama-sama tahun 2008. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah desain setirnya. Ini setirnya memang benar-benar copy paste banget dari Daihatsu Xenia di zamannya kayak gini. Kayaknya desain setirnya ini kurang cocok dengan desain dashboardnya. Jadi kayak ada perbedaan sedikit lah ya dari desain setirnya kalau kita bandingkan dengan dashboardnya. Ya, dashboardnya seperti ini, nggak ada yang istimewa, bahan-bahannya masih sama plastik semuanya. Desain panel instrumen juga ya masih terlihat minimalis. Dan belum tersedia fitur misalnya kayak average speed, average consumption nggak tersedia di mobil ini, melainkan hanya di MID-nya ini yang berukuran kecil ini hanya ada odometer, trip meter, dan juga indikator bensinnya. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal video, ini merupakan varian ekstra, jadi di dalamnya sudah tersedia head unit double din seperti ini yang bisa memutar CD, kaset, aux, radio, dan lain-lain. Jadi belum ada teknologi Bluetooth di dalam head unitnya. Masih standar banget di zamannya. Nah, ini untuk pengaturan AC masih segini aja, minimalis, mirip dengan Daihatsu Xenia nih. Pengaturannya hanya untuk fan speed dan juga temperaturnya. Nggak ada pengaturan untuk ambil udara dari luar dan juga arah hembusan anginnya. Sedangkan untuk fitur lainnya, berhubung mobil ini varian, bisa dibilang varian TS itu varian termurahnya, jadi tidak tersedia airbag di interiornya. Karena mungkin di tahun 2008 mobil baru yang harganya di bawah 200 jutaan atau 250 juta ke bawah itu belum tersedia airbag. Mobil ini juga belum tersedia. Dan juga untuk pengaturan tadi yang udah saya bilang, untuk pengaturan dari spionnya itu masih manual dari luar karena tidak ada tombolnya di bagian dalam sini nih. Tapi selebihnya kalau untuk penguncian pintu udah pakai central lock, terus pembukaan kaca juga sudah auto naik turun. Tapi untuk di bagian sisi drivernya aja. Oh ya, di sini udah tersedia switch untuk fog lamp di depan. Jadi kalau misalnya Anda menghidupkan lampu di malam hari, Anda bisa mengaktifkan dan juga menonaktifkan fog lampnya melalui tombol yang ada di bagian samping. Oh ya, untuk joknya, sebenarnya kalau Anda membeli mobil ini dalam kondisi standar, itu tidak menggunakan kulit sintetis seperti ini, melainkan bahannya fabric. Nih, seperti di sini nih, fabric. Ini hanya bungkusannya aja. Kompartemen lumayan banyak di dalam. Di sini ada kompartemen terbuka, ada cup holder satu, kompartemen terbuka, dan ini ada asbak. Karena mobil-mobil dulu yang di zamannya di tahun 2000-an itu masih menyediakan asbak. Ini kompartemen yang terbesar ada di bagian bawah dashboard. Ya, seperti inilah ketika Anda memiliki postur 178 cm duduk di baris kedua Daihatsu Terios TS 2008. Nah, mobil ini kan memang basisnya itu mirip-mirip dengan Daihatsu Xenia, jadi dimensinya pun juga mirip-mirip. Duduk di baris kedua ini pun mirip-mirip juga. Jadi menurut saya ketika Anda duduk di baris kedua itu tidak terlalu lega alias pas-pasan duduk di baris kedua sini nih. Ini posisi jok udah saya atur untuk posisi ideal saya pas menyetir dan hanya menyisakan 4 jari untuk legroomnya. Sedangkan headroom ya masih lumayan banyak. Sayangnya untuk jok baris kedua Terios ini tidak bisa di maju atau di sliding, di maju mundurin nggak bisa, hanya bisa di reclining. Jadi Anda bayangkan kalau yang nyetir itu saya tingginya 128 dan duduk di belakang ada orang duduk 180 cm. Jadi mobil ini akan terasa sangat sempit. Oke, kalau bicara kelengkapan, lagi-lagi karena ini varian termurah tidak tersedia blower AC di bagian sini, karena di varian termahalnya itu sudah tersedia blower AC di sini. Tapi Daihatsu sudah menyediakan areanya di sini. Ini udah ada lekukan di sini. Jadi kalau misalnya Anda ingin menambah opsi AC atau blower di bagian tengah sini masih bisa kayaknya dipasang dan
bikin kisi-kisi AC-nya. Oke, lanjut lagi untuk kelengkapan lainnya. Kompartemen masih ada di bagian samping, cup holder tersedia 3 di baris kedua ini nih. Dan tersedia kantung penyimpanan di belakang sandaran jok baris pertama. Oke, sekarang kayaknya kita coba duduk di baris ketiga Daihatsu Terios. Ini saya coba peragain gimana cara membuka atau mengakses ke area baris ketiganya. Dan bisa dibilang untuk masuk ke baris ketiga itu tidak sepraktis mobil-mobil zaman now. Jadi masih ada beberapa tahapan untuk melipat jok baris kedua ini. Yang pertama, ini tarik dulu tuas untuk di sandarannya itu direbahin, dilipat, dan tuas kedua untuk melipat ke arah depan alas joknya, dan alhasil bisa memberi akses ke baris ketiganya. Sekarang kita coba masuk. Dan inilah kelebihan Daihatsu Terios kalau kita bandingkan dengan Toyota Rush. Dia masih memiliki set atau row bangku di baris ketiga, tapi memang ya ini nggak layak untuk postur 160 ke atas. Ini lebih cocok untuk anak-anak misalnya umurnya di bawah 15 tahun masih bisa terakomodir di baris ketiga ini. Dan kekurangan di baris ketiga ini adalah tidak tersedia seat belt di bagian sini. Ini tidak tersedia seat belt. Oh iya, di baris kedua juga. Ini di baris kedua juga tidak tersedia seat belt. Nah, itu kekurangan antara baris kedua dengan baris ketiga. Selebihnya untuk kompartemen masih sama-sama aja. Ini ada yang besar di bagian samping dan ada satu buah cup holder. Oh iya, satu lagi. Nih, di baris ketiga sayang banget tidak tersedia headrest. Nah, ini cukup bahaya kalau misalnya Anda terjadi kecelakaan. Aduh, amit-amit lah ya. Itu kalau misalnya ditabrak dari belakang, leher Anda bisa patah karena tidak ada penyangganya. Jadi wah, bahaya banget. Jadi gitu. Sedangkan untuk impresi berkendaranya, hal pertama yang saya rasakan ketika mengemudikan mobil ini adalah posisi duduknya yang kurang ergonomis. Itu karena set dari setirnya ini nggak bisa diatur maju mundur, naik turun nggak bisa. Dan juga posisi joknya atau pengaturan joknya itu tidak bisa diatur untuk tinggi rendahnya. Alhasil untuk postur, misalnya postur saya 128 cm tidak mendapatkan posisi mengemudi yang cukup ideal. Oke, kalau kita bahas performa, mobil ini dilengkapi dengan mesin berkode 3SZ VE yang berkapasitas 1500 cc. Ini mesin lama. Ini mesin juga digunakan di Toyota Rush dan juga Toyota Avanza. Ini mesinnya sama. Mesin 1500 ini mampu menghasilkan tenaga 109 HP dan torsi 141 Nm. Nah, kekurangan dari mesin ini adalah tenaganya yang tidak begitu enak responnya dari putaran bawah dan juga tergolong tidak efisien BBM. Karena untuk rute dalam kota, mobil ini dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam hanya bisa mencatatkan kira-kira 10 sampai dengan 11 km per liter saja. Jadi bisa dibilang tidak tergolong efisien. Sedangkan untuk transmisi yang digunakan mobil ini transmisinya manual. Kebetulan yang kami tes saat ini transmisinya manual 5 percepatan. Sedangkan untuk transmisi otomatisnya itu tersedia otomatis 4 percepatan. Dan yang saya rasakan ketika mengemudi mobil ini yang bertransmisi manual, koplingnya ini saya rasa cukup enteng dan tidak begitu melelahkan ketika Anda berjalan di jalanan ibu kota. Karena walaupun macet-macetan, koplingnya itu tidak begitu terasa berat. Nah, sekarang kita beralih ke parameter kenyamanan. Nah, kalau kita bandingkan dengan varian ataupun generasi terbaru dari Daihatsu Terios, mobil ini memiliki bantingan suspensi yang lebih empuk dibanding generasi ketiga Daihatsu Terios, karena Terios generasi ketiga tersebut memiliki ground clearance yang tinggi, hasil sedikit dikorbankan kekerasan suspensinya agar mendapatkan stabilitas yang lebih baik lagi. Tapi tidak terjadi di mobil ini. Mobil ini masih manusiawi lah ya, untuk bantingan suspensinya tidak sekeras Daihatsu Terios generasi terbaru. Sedangkan untuk kegerapan kabin ini saya rasa masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Masih road noise masih terdengar hingga ke dalam kabin. Begitu juga untuk suara kendaraan di luar yang masih terdengar hingga ke dalam kabinnya. Ditambah lagi, mobil ini kan memiliki gardan di bagian bawah sini. Nah, suara gardannya kayak sedikit terdengar hingga ke dalam kabin.
biasa, di segmen pilihan mobil bekas, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membeli mobil ini dalam kondisi bekas. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah cek kondisi eksterior mobil yang akan Anda beli. Pastikan tampilan eksteriornya itu tampilannya sangat mulus, tidak ada bekas tabrakan, dan gap-gap antara panelnya masih konsisten. Biasanya mobil yang sudah terjadi tabrakan, itu gap antara panel A dengan B itu sudah menganga seperti yang ada di mobil ini. Tidak hanya eksterior, interior juga harus Anda perhatikan. Pastikan mobil yang akan Anda beli itu tidak ada kerusakan di bagian jok-joknya dan juga panel-panelnya tidak ada yang hilang. Dan kalau misalnya ada kerusakan di bagian eksterior ataupun interior, Anda harus menyiapkan uang yang lebih lagi untuk memperbaiki part-part tersebut. Yang kedua, karena mobil ini sudah berumur, jadi cek terlebih dahulu engine mountingnya. Nah, cara mengeceknya itu cukup gampang. Jadi ketika mobil mesinnya itu dalam kondisi mati dan Anda starter, kalau misalnya mesinnya itu terlalu bergetar, itu menandakan engine mountingnya itu harus segera diganti. Dan nggak hanya engine mounting, cek juga area hidrolis dari power steeringnya. Karena mobil ini masih menggunakan power steering yang bertenaga hidrolis, jadi biasanya terjadi kebocoran di area reservoirnya ini, dan itu berakibat dengan setir yang bisa terasa lebih berat lagi. Dan yang terakhir, cek sistem kaki-kaki mobil yang akan Anda beli. Walaupun mobil ini berbrand Daihatsu dan kita sudah tahu seperti apa durabilitas dari kaki-kaki dan mesinnya itu, tapi tetap Anda harus mengecek terlebih dahulu suspensinya apakah masih baik dan berfungsi semestinya. Nah, cara mengeceknya, Anda harus membawa jalan mobilnya terlebih dahulu dan dengar apakah ada suara ketukan dari sistem kaki-kakinya. Dan kalau misalnya ada suara ketukan, kemungkinan Anda harus mengganti seperti ball joint, T-rod, link stabil, dan shock breakernya. Jadi seperti itulah review mobil bekas Daihatsu Terios TS Extra 2008. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi bekas, membaca berita seputar otomotif, dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.